Hi everyone, welcome back to Media Project with me Trias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Kalian tahu nggak sih, satu Indonesia jadi sibuk ngurusin Mas Agus. Bahkan Kemensos pun sampai turun tangan loh guys. Buset, hebat bener ya bisa bikin orang seheboh ini. Nah, kali ini pembahasan kita masih seputar kekisruhan dana donasi Mas Agus Salim yang semakin memanas guys. Ada perkembangan baru lagi nih guys. Tampaknya Mas Agus Salim ini akan terancam gagal mendapatkan dana donasi tersebut. Soalnya kata Kemensos dana donasi tersebut ilegal. Bentar, maksudnya gimana nih? Coba kita lihat dulu video ini ya. Perlu saya luruskan bahwa donasi ini dilakukan tanpa izin dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa kita anggap sebagai kegiatan yang ilegal. Nah, karena kegiatan donasi ini ilegal, maka hasil yang diperolehnya pun ilegal. Nah, disitulah kita melibatkan Kemensos sebagai tergugat, karena dia tidak memberikan izin yang belum keluar, tapi kegiatannya sudah berjalan. Nah, untuk itulah dari awal kita mengadakan polling, dan ternyata hasil polling itu lebih banyak menginginkan bahwa sisa dana dari pengobatan Agus ini agar diberikan kepada pihak-pihak yang lebih membutuhkan. Nah, dari pernyataan Kemensos yang ada di video tadi, kita semua banyak dibuat bingung guys. Maksudnya ilegal itu gimana sih? Kita ditipu apa gimana selama ini? Atau Yayasan Teh Novi yang ilegal? Oke guys, daripada kebingungan kita bakal bahas satu-satu ya. Sekarang kita bakal bahas mulai dari profil yayasannya Teh Novi. Melansir dari tirto.id, Teh Novi mendirikan sebuah yayasan yang diberi nama Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan berlokasi di Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Diketahui bangunan yayasan tersebut berupa rumah tempat tinggal. Tidak banyak yang dapat diketahui mengenai profil administrasi dari yayasan tersebut. Hanya saja nama yayasan tersebut mulai menjadi sorotan publik sejak nama Novi Pratiwi viral karena kerap membantu orang dengan gangguan jiwa dan bayi-bayinya. Pada Juli 2023 lalu, Dinas Sosial atau Dinsos Kota Tangerang menyebut Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan tidak memiliki izin legalitas. Legalitas yang dimaksud meliputi pengajuan pendirian yayasan sosial, pengumpulan uang atau barang bagi pendanaan program sosial yayasan sosial, hingga proses adopsi anak. Untuk itu, pada Senin 31 Juli 2023, Dinsos Kota Tangerang bersama pihak kepolisian melakukan tindakan pengambilan 10 orang anak asuh dari orang tua ODGJ yang diasuh Novi Pratiwi. Kala itu Novi Pratiwi mengaku bahwa ada kemungkinan yayasan tidak melengkapi berkas untuk mengasuh anak. Dia juga mengatakan bahwa prosedur terkait asuh anak memang tidak terlalu diperhatikannya. Namun dia sangat menyayangkan tindakan pengambilan paksa itu. Jika memang berkas mereka tidak lengkap, Novi mengatakan seharusnya ada arahan dari Kemensos untuk melengkapi berkas apa saja yang diperlukan. Kemudian kuasa hukum Pratiwi Novianti, Gary Julian, mengatakan kasus legalitas terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan telah selesai dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyelidikan. Dan saat ini menurut Gary, Yayasan Novi Pratiwi telah terdaftar. Oke guys, jadi ternyata Yayasan Teh Novi ini memang sempat diketahui perizinannya itu ilegal. Karena Teh Novi mengaku kurang memperhatikan berkas-berkas apa aja yang perlu dia lengkapi. Tapi sekarang kalian tenang aja, karena katanya legalitas Yayasan Teh Novi itu udah jelas dan rekam jejak digitalnya juga udah banyak pastinya ya. Nah, sekarang kita bakal bahas kenapa dana donasi itu bisa disebut ilegal. Jadi, Pablo Benua bersama kuasa hukumnya selaku perwakilan donatur, dia menyatakan siap melayangkan gugatan. Gugatan tersebut didasarkan karena tidak adanya perizinan resmi terkait penggalangan dana donasi untuk pengobatan Agus Salim ini guys. Ternyata donasi ini belum mendapatkan izin resmi dari Kemensos, sehingga donasi ini bisa dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Terlebih lagi ya guys, donasi ini langsung masuk ke rekening pribadi, sehingga itu membuat legalitasnya semakin gak jelas. Coba dari awal kalau yayasan yang pegang, karena kan yayasan itu punya legalitas yang jelas ya, mungkin jadinya nggak bakal serumit ini kali ya. Selain hal-hal tadi, ditambah lagi dana donasi ini ada penyalahgunaan tidak sesuai prioritas gitu loh guys. Jadi Mas Agus semakin terancam deh tidak mendapatkan
mengalirkan dana donasi itu sepenuhnya, bahkan nggak sama sekali. Dan kata Pablo Benua, dari hasil polling, dana donasi itu banyak yang setuju untuk diberikan ke orang yang lebih membutuhkan. Jadi dengar-dengar sih Tenovi mengizinkan Kemensos untuk menarik dana donasi tersebut guys. Nah gimana guys, apa kalian udah lega terkait dana donasi Mas Agus ini? Aku mau tahu pendapat kalian dan please tuliskan di kolom komentar ya guys. And by the way, segitu dulu video ini. Jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.